kita aja. Yeay, merdeka, merdeka, merdeka. Males juga ya. Oke. Kita Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yeay, Udah merdeka belum sih Regina? Udah dong. Sebagai udah merdeka. perempuan kita juga bisa ya memilih merdeka Benar. untuk menjadi ibu bekerja. Iya, atau untuk menjadi apapun pilihan Pilihan hidup dari kita. wanita Indonesia di luar sana ya. Semoga Betul sekali. siapapun ya saat ini sudah merdeka mendapatkan hak-haknya, ataupun Betul. juga merdeka memilih jalan hidupnya, merdeka untuk menyuarakan sesuatu. Suaranya, pokoknya. betul. Iya, dan sekarang kalau dari kita berdua sih, kita sudah merdeka saat ini ya. Untuk Memilih jalan sebagai working mom. working mom, full working mom gitu. Karena memang merdeka menjadi working mom itu ya karena memang kita memilih untuk bisa misalkan mengembangkan bakat kita di tempat kerja kita begitu ya. Walaupun sebenarnya dalam hati sih kalau ibu tetap pengennya jadi full time mom yang Oh gitu ya, curcol ya bun. kalau saya ya gitu. Tetap pengen deep sih down pasti tetap ada kan. lah. Orang kita kalau Maksudnya, kerja dia masih mantau CCTV nih anak lagi ngapain ya, udah makan belum ya pasti. makanya salut nggak sih sama ibu-ibu tuh yang berani untuk melepaskan misalkan karirnya yang mungkin tiba-tiba lagi wow gitu lagi ya, high banget, lagi naik banget, terus untuk lagi bagus banget karirnya, terus tiba-tiba fokus memilih untuk ke fokus. keluarga gitu. Itu aku Aku udah thumbs punya up. contohnya di sini. Siapa? Walaupun dia menjadi Bukan full kamu time kan? Walaupun dia jadi full time mom, tapi dia tetap bisa menginspirasi karena aku selalu Nah. mantau Instagramnya dia ya. Itu yang bikin kita pengen gak sih? Iya. Tetap balance Kita gitu. tanya tips and triknya Eh, kali boleh, ya. boleh, Langsung boleh. aja, Kevin Liliana. Hai. Halo, halo Kak Apa Dana. kabar, Kevin? Alhamdulillah baik. Kamu tau gak sih Kevin tuh pernah kerja di sini loh. Oh iya. Aku waktu belum ini- masuk ya, Ini aku belum disclaimer waktu Regina belum masuk Iya, ya. Jadi Kevin tuh pernah di sini jadi reporter sama presenter ya Kevin ya. Tapi itu Betul. kayak 2019 jadi kayak 5 Oh, years berarti ago. Anda udah Iya. bertahun-tahun di sini ya. Orang lama ya Bu. Tapi aku tahu Kevin itu waktu itu 2017 waktu menang Miss Internasional 2017 Kevin Liliana. Gila ya. Jujur Li, jujur. Jaksel ya Bu. Biasa, waktu aku nonton video itu aku bener-bener ikut terharu sih. Karena waktu itu kan Kevin ekspresinya juga Iya nangis gak sih? Precious Nangis banget. dong, nangis, gitu. nangis banget, nangis Tapi banget. terus kalau aku lihat nih aktivitasnya Kevin sebenarnya dari Miss Internasional, dia Putri Indonesia runner up 1 waktu itu ya, kemudian jadi Miss Internasional. Terus sekarang kegiatannya apa sih Kevin? Sekarang aku ngajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, ngajar S1-nya, terus aku jadi staf pengajar buat in-house learning-nya juga kalau ada training-training korporasi gitu sebagai pengajar komunikasinya. Jadi dua itu sih. Jadi kamu tuh dosen gak sih bisa dibilang gitu? Dosen iya. ya ampun. Gimana rasanya punya dosen cakep ya? Suka Rajin digangguin kali ya. nggak Iya. Kev sama mahasiswa Enggak mahasiswa sih. Iseng gitu nggak? Enggak Tapi sih, pasti enggak sih. murid-murid kamu pada rajin gak sih anak-anak kampusnya kayak hari ini Bu Kevin, masuk-masuk iya, gitu ya. gitu kali ya? Kayaknya enggak juga deh. Itu mah ngarep-ngarepan lo kalau kita jadi dosen berasanya cakep banget gitu ya. Tapi berarti itu kerjaan yang termasuk bisa kamu atur gitu ya Kev jadwalnya, enggak yang Iya seminggu Office tuh hours. memang 2 kali dan emang nggak terlalu menyita waktu kan. Kalau ngajar tuh kayak pagi ke siang terus udah gitu bisa pulang. Jadi nggak yang seharian kayak jam kerja gitu. iya Nah, kayak kita. Nonton ini, waduh. Enggak apa-apa, I'm Nggak happy apa-apa. kok. I'm happy. Kita happy kan Kita menjalani semua. Namanya kan merdeka. Merdeka. Tapi aku penasaran dan maksudnya kan Kevin itu dari Miss Internasional 2017. It's not easy loh karena Iya, kamu bener-bener mencapai itu. hype di pada waktu itu tuh semua orang ngomongin wah Kevin Liliana gitu ya. Betul. Seorang Mojang Bandung gitu kan yang gelis tiba-tiba menang dari Putri Indonesia jadi Miss Internasional. Terus kamu waktu itu tuh sempat rame waktu nikah, Iya, kan iya, tiba-tiba iya. di usia yang cukup muda kan menikah, Iya. terus berhijab, terus sekarang ke jadi ngajar Iya, gitu. Ini kan ngajar. agak Banyak banget gebrakannya Iya. ya. Kayak loh abis ini kayak kita belum selesai kagetnya ada gebrakan baru ada lagi. gitu. Nah, gimana sih melewati fase-fase itu sampai memilih ke sekarang tuh? Iya, sebenarnya emang bukan sesuatu yang sangat direncanakan ya. Kalau jadi dosen tuh wah udah jauh, udah jauh di luar bayangan aku waktu muda lah ya. Jadi
Kalau jadi Putri Indonesia memang direncanakan, kemudian waktu Putri Indonesia pun kayak karena aku riset gitu ya beberapa tahun sebelum, orang-orang tuh kayak udah bisa kebayang gitu loh kalau tipikal ke Miss Internasional tuh kayak gimana. Nah memang dari segi fisik pun aku ngerasa kayak Cocok. oh iya ya kayaknya aku tuh Miss Internasional banget gitu. Lala, Cie bagus nih, banget gue ya. suka vibes-nya nih, positif. Tapi emang iya, jadi sebetulnya waktu Putri Indonesia pun aku tuh udah kayak nggak bukan pesimis juara 1 ya, tapi kayak udah menempatkan diri goals aku tuh di juara 2 untuk ke Miss Miss Internasional. Internasional Karena gitu. juara 1 menurut kamu siapa waktu itu? Waktu itu banyak banget, Banyak tapi banget. memang jadi tahun aku tuh tahun bertabur Perang bintang bintang sebutannya. gitu Iya ya. perang bintang. Jadi Iya. iya, jadi tahun aku tuh banyak banget favorit dan termasuk yang banyak banget tinggi-tinggi di Iya, 2017 tuh. benar, Jadi benar. kan bisa dibilang banyak sebetulnya kompetitornya gitu ya, tapi untuk ke juara 2 itu tuh kita bisa ngebaca lah kira-kira yang ditempatin di juara 2 tuh yang mana aja. Nah yang juara 1 waktu itu memang udah pasti Kabunga sih, karena dia udah punya pengalaman Iya, sebelumnya kayak di iya. kompetisi-kompetisi internasional lain kan, jadi itu sangat mendukung. Jadi aku sih waktu masuk top 3 di Putri Indonesia udah cengengesan aja deh, kayak aku nggak ada effort apapun untuk ngejawab, kayak ya udah di sini aja aku udah seneng Iya, banget iya, gitu, iya. karena emang goals aku ke Miss Internasional. Nah menang itu Miss Internasional itu jauh di luar ekspektasi, karena tahun sebelumnya Indonesia udah masuk top 5, jadi aku kayak agak sedikit pesimis bisa nggak ya Indonesia masuk lagi gitu. Terus udah gitu berjalan waktu, aku beresin S1 karena waktu Putri Indonesia aku belum Oh, selesai belum S1. kelar ya? Iya, cuti kuliah. Terus lanjutin S1, pas banget mau sidang akhir dapat panggilan email dari SCTV untuk coba-coba nih di Liputan 6. Kamu mau nggak tes cam di Liputan 6 segala macam. Akhirnya aku coba tes cam. Terus katanya kalau kamu ya kasarnya di training gitu ya, mau nggak ya katanya untuk jadi presenter, kita pengen kamu gabung dan lain-lain. Akhirnya aku bilang kayak aku nggak ada background sama sekali di bidang komunikasi, cuma berbekal beauty pageant doang. Terus aku juga kuliahnya bukan ilmu komunikasi juga, ya kalau misalnya memang siap untuk mentraining orang yang masih mentah ini, aku sih nggak apa-apa gitu. Tapi aku harus beresin dulu sampai pameran, karena kan aku desain S1-nya, jadi udah ujian tuh kayak nggak bisa langsung beres gitu, kayak ada pameran di TA kita selama kurang lebih 3 minggu. Dan akhirnya ya udah aku beresin, terus mulai kerja di 2019 itu. Oke. Enak ya kalau bertalenta tuh pekerjaannya mengejar kita, Ciel. Alhamdulillah. Kita yang ngejar. Ciel. Nggak mau kalah. Bercanda. Jangan anggap aku serius ya, walaupun iya gitu. Tapi aku penasaran gini, Kev. Berarti kan kamu tuh orang yang berani mengambil resiko dan iya kan belum pernah ada di dunia komunikasi ini, jurnalisme ya, terus tiba-tiba aku mau coba gitu kan. Mau mencoba sesuatu yang baru gitu ya, suka challenge ya Kevin ya? Iya, selama aku ngerasa aku capable, kayaknya aku juga wajib coba gitu. Kalau misalnya sangat di luar kemampuan aku juga gak berani ya gitu, karena bakal sulit ngejarnya dan takut jadi pressure juga. Tapi kalau aku rasa aku mampu nih gitu ya, walaupun kayak masih harus banyak belajar, aku pasti coba. Sama salah satunya jadi tim pengajar juga gitu, kayak jadi tim pengajar ilmu komunikasi. Terus jadi dosen juga aku mikir kayak emang aku udah capable ya jadi dosen. Aku tuh mikir keras sih sebenarnya, karena waktu kuliah S2 juga aku sebetulnya termasuk anak yang lama lulusnya gitu, ngurus tesisnya tuh lama gitu sebenarnya. Ya karena ngerasa nggak ada deadline ya, ngerasa kayak waktu itu tuh tesis tuh keburu ngelahirin, terus kayak udah deh anak dulu deh gitu ya dan lain-lain. Akhirnya sampai ganti judul. Dan akhirnya ya udah yang kedua ini aku udah kayak udah nih harus beres 6 bulan, ya udah beres 6 bulan sih kedua itu. Terus aku mikir kayak pas diajak ngajar tuh kayak aku bisa nggak ya sebenarnya jadi dosen gitu. Terus aku kan selama ini ngelihat dosen tuh kayaknya mereka harus bener-bener paham materinya gitu. Tapi aku pikir-pikir aku kuliah S2 bisa, aku lancarin tesis juga bisa ya, dan mereka juga akan kasih aku kayak semacam briefnya lah ya, kurang lebih harus kayak gimana, ya harusnya sih aku bisa. Jadi ya buat aku ketika ngambil challenge baru ya sama kayak kita nge-upgrade skill diri kita sih. Bener banget, wow. Tapi terus apa Kevin, aku penasaran deh, waktu itu kan kamu masuk 2019 bukan ya? Iya. 19 ya. Terus di sini berapa tahun ya di SCTV ya? Gak nyampe setahun, Nggak nyampe cuma setahun? 10 bulan. Oke, 10 bulan, terus akhirnya resign ya. Kenapa waktu itu? Karena di tahun yang sama aku ambil S2 itu, terus aku tuh kuliahnya kelas karyawan yang beresnya tuh setengah 10. Terus aku kan waktu itu kebagian siaran pagi kan.
Iya, I see. jadi Iya. kayaknya sebenarnya secara mental ya aku tuh happy banget, beneran aku happy banget. Buat orang terdekat aku dulu Kak David segala macam pasti pada tahu aku seneng banget ada di sini. Meskipun aku cuma tidur 2 jam palingnya kan Iya, beres iya. Iya. kelas ini setengah 2. Terus udah sorry setengah 10. Terus kayak rata-rata Kita jam jam 2 3 udah OTW, dijemput. iya. Iya, Nah, kan. benar. Jadi udah apa ya, udah capek sebenarnya, tapi yang menolak tuh fisik badan aku. Jadi aku tuh keluar kayak apa ya, kayak beruntusan di muka gitu sampai bengkak. Asalnya tuh di kaki, tapi kan kalau siaran ketutup meja ya Iya, waktu iya, itu, iya, ketutup. Terus lama-lama naik dia ke tangan Ya ampun. sampai ke muka. Jadi Itu pernah kenapa kayak gitu? Bisa jadi stres jadi ya. ternyata Bang? katanya itu psikosomatis gitu. Oke. Jadi kadang kayak sebenarnya mentally okay, tapi badan tuh capek sehingga dia mengeluarkan gejala-gejala kayak gitu. Ada yang mungkin asam lambung ya yang keluar. Iya, Nah, kalau iya, aku iya. keluarnya ke situ. Oh, Jadi puncaknya adalah ketika mau siaran udah dijemput, muka aku setengah nggak bisa dibuka matanya dan bengkak banget. Akhirnya aku nelfonin presenter cewek yang lain yang bisa gantiin detik itu juga. Siapa pada saat itu? Kak Cibi. Kak Cibi. Kak Cibi, thank you. Hai Kak Cibi, makasih ya udah bantuin Kevin saat mendadak itu ya. Iya, tapi ya seru ya. Maksudnya memang mungkin walaupun kamunya mau dan semangat, tapi kan tubuh tuh butuh istirahat, Betul. gitu kan. Tapi mungkin Kadang kita nggak mentally bisa. juga kamu capek. Iya, Iya, nggak bisa mungkin ya. maksain. Padahal sebenarnya happy ya, tapi Padahal ternyata walaupun, fisiknya nggak mendukung. It's Iya. okay. Nah, terus akhirnya dari jurnalistik resign, terus sekarang jadi pengajar. Kenapa tiba-tiba terpikirkan jadi pengajar, Kevin? Soalnya kan sebenarnya aku sudah merelakan salah satu pekerjaan yang aku cintai gitu ya. Jadi ya udah aku bener-bener fokus buat beresin S2. Terus ya waktu itu kan hamil dan alhamdulillah langsung dikasih anak juga gitu ya, langsung hamil. Aku tuh sempat mikir juga kayak aduh ini aku hamil padahal sebenarnya pas harusnya semester ini tuh aku beres gitu. Jadi aku agak kelimpungan lah pada saat itu. Terus akhirnya diberesin, kayak menurut aku ketika aku sudah mengorbankan pekerjaan aku di sini, terus S2 gelar ini nggak aku manfaatin, sayang banget sih sebenarnya gitu. Buat apa aku kuliah 2 tahun gitu ya, dan aku sudah mengorbankan sesuatu untuk memenuhi kuliah itu, ya ujung-ujungnya ketika ada tawaran untuk jadi salah satu staf pengajar ya aku coba aja gitu. Jadi sekarang udah jalan 2 tahun aku ngajar di situ. Kamu enjoy tapi kan? Enjoy Enjoy ternyata. lah. Bisa ngatur waktu juga gitu Itu ya. contohnya udah merdeka lah ya. Maksudnya Merdeka. merdeka menentukan pilihannya mau apa Sebagai perempuan gitu mau ya. yang mana? Tapi Regina aku terinspirasi. terinspirasi dong. Oh iya ya, mau jadi pengajar Mau berarti jadi di Miss sini. Internasional. Oh, benar. Tapi kan mama ya. Tapi Kev, maksudnya kan tadi kita sempat bahas kamu tuh ada gebrakan-gebrakannya. Jadi aku tuh penasaran, kita flashback dulu ya ke Iya, gebrakannya. boleh. Dari memegang titel Miss Internasional terus memutuskan nikah. Itu booming loh waktu itu. Kevin Iya. nikah gitu ya. Maksudnya di usia waktu itu umur berapa kan? 24. 24 ya, oke lah emang udah cukup matang. Cuman kan di saat itu karir kamu juga lagi oke banget kan, Lagi habis naik-naiknya ya. menang segala Iya. macam. Kenapa memutuskan untuk nikah? Oke. Kepo deh. Jadi dari aku kuliah tuh aku selalu pengen nikah cepet. Mama dari udah dulu. udah Iya, berarti emang itu impian kamu Iya, untuk nikah menikah muda. muda. Bahkan buat aku 24 tuh offside nih, harusnya 22 gitu. Tapi kan dulu menang Putri Indonesia Miss Internasional masih baru 21 kan. Jadi kayaknya ya emang ya udahlah gitu, tunggu waktu. Terus kalian emang aku masih menikmati ya hype-hype-nya nama aku pada saat itu gitu. Jadi emang dari dulu cita-cita aku tuh kayak untuk nikah cepat, punya anak lucu-lucu, ngurus anak tuh memang impian aku dari dulu. Oh, emang kamu sukanya Aku tuh senang anak kecil gitu. Ya ampun, Lucu banget sih. Jadi dulu tuh dari SMA aja tuh aku suka bilang pacar aku sama mantan aku pada situ. Tapi nanti nikahin aku ya, bener gitu. Jadi kayak suka bercanda-bercanda Tapi gitu. ternyata mantannya Kevin pressure kayaknya ya, dipacarin tapi minta Tapi dinikahin. ternyata ada yang serius kan, bener suaminya. dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi waktu memutuskan untuk nikah sempat ada ngerasa aduh bener nggak nikah nggak ya, karena kan aku lagi ngejalanin karir nih, takut keganggu nggak Kev gitu-gitu. Iya benar. Jadi aku tuh ketemu sama suami aku yang sekarang tuh pas aku lagi proses ke Miss Internasional, lagi kayak berapa bulan lah mau berangkat. Ketemunya di mana sih? Di tempat fitness. Kepo 2, kepo lagi. Ngatain gue Lanjut kepo. dulu, lanjut dulu. Iya, jadi
Dan dia tuh umurnya udah 10 tahun di atas aku. Dia Nature juga ya. sudah pernah berkeluarga sebelumnya, tapi ya of course sudah cerai ya pas ketemu aku gitu. Cuma gara-gara posisi dia seperti itu, dia tuh udah kayak ya emang aku udah gak nyari pacar, aku nyari istri, udah kayak gitu. Jadi kayak dari awal tuh aku udah tahu sama dia emang akan nikah gitu, bukan yang kayak pacaran dulu jalanin aja gimana Dan nanti. serius udah Iya, gitu dari ya. awal tuh memang dua-duanya udah kayak ya kalau misalnya kita bareng, berarti ini udah bukan cuma pacaran dan jalanin aja, tapi memang sudah ke pernikahan. Tapi itu kapannya itu terserah kamu, dia bilang gitu, karena dia juga paham kan aku pada saat itu masih sangat menikmati kegiatan-kegiatan aku gitu. Terus waktu pas beres S1 juga aku tuh ngomong kayak ini aku dapat tawaran di Liputan 6 segala macem, oh iya silakan ambil gitu-gitu. Jadi dia juga sangat Supportive. nggak ngeburu-buru gitu, asalkan ya memang kayak ya udah sama-sama tahu kita bakal bareng lah gitu. Jadi sebetulnya nggak ada pressure buat buru-buru. Justru ketika emang udah menikah itu, kenapa maksudnya kayak ya udah lulus kuliah udah, terus aku udah nyobain kayak kegiatan-kegiatan pageant gitu ya. Aku juga udah mencoba hal baru sebagai seorang reporter dan news presenter. Kayak oh ya udah nih di tahun depan deh 2020 insya Allah kita bisa nikah segala macam, keluarga juga udah oke ya udah gitu. Wow. Gimana? Terus sekarang Kevin udah punya 2 anak loh. Kalau Iya. lo Lo juga ya, katanya mau nambah Bun tahun ini. jangan dulu deh. Satu dulu. Ternyata gak semudah itu, bener kan, kamu apalagi punya anak dua ya. Iya. Jadi buat aku yang dulu suka banget anak kecil, gemes, pokoknya semua anak aku liatin, aku ketawain gitu ya. Pas Sekarang punya aku anak udah punya anak sendiri tuh udah gumol. Segampang itu Iya, ya. kayak apa ya? Kayak lihat anak sendiri tuh ya lucu gitu. Terus lihat anak orang lain lucu tapi nggak se-excited zaman muda gitu. Jadi karena udah punya sendiri. iya, dan emang tahu challenging kan, punya anak tuh capek banget. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak iya full time senang sama anak semua, buat aku meregulasi emosi itu sangat sulit Yes. sih. Jadi ketika dulu aku yang bisa segemes itu sama anak kecil, sekarang tuh aku beneran biasa aja lihat anak kecil. Biasa aja, nggak pernah yang kayak gemes banget. Dulu aku mimpi punya anak 4. Beneran aku tuh dulu ini kayak baru dia- setengahnya loh. Terus sekarang mimpinya sendiri. kayak Nambah lagi nggak sih? belum tahu ya, nggak tahu ya Allah berkehendak kayak apa. Tapi so far yang kedua ini justru juga nggak direncanakan sebenarnya. Gitu. Yang kedua cowok ya? Yang kedua cowok. Ya Oke. tapi kalau udah terjadi ya ada bapaknya ini ya, jadi kita nggak usah khawatir gitu sebenarnya. Alhamdulillah dikasih rezeki lagi gitu. Cuma ya itu ketika dulu suka banget anak kecil, sekarang tuh jadi kayak ternyata capek ya gitu. iya. Jadi That's it ya. Berarti kan bener ya, maksudnya tuh? ibu-ibu atau siapapun ya wanita di luar sana yang belum bersuami, belum nikah atau belum punya anak gitu kan, memikirkan untuk jadi full time mom itu juga luar biasa loh. Capek Iya. banget. Iya Tuh. kan, di rumah tuh capek banget gitu. Benar, Apalagi yang anak, bilang ibu rumah tangga tuh katanya nggak ngapa-ngapain. Aduh, parah sih. Itu ibu rumah tangga tuh luar biasa. tapi Iya, emang iya, ada keren benernya banget. nggak ngapa-ngapain, tapi diikutin anak terus. Iya. Iya kan? Tempel Iya kan? kan? Iya. Kayak ada kodam. Iya. Jadi kodamnya anak 4 tahun. Kodamnya nempel. Iya. ya. Tapi kan anak kamu tuh mirip banget sama kamu ya, yang Iya, cewek. yang lucu cewek, banget iya, Sarah. iya, Iya, iya. bener-bener. Sarah tuh juga udah sering lenggak-lenggok di panggung ya, Dia dia jauh mau jadi lebih model juga. ngondek dari aku sih. Ah, Iya, dia serius? dia seneng banget tampil. Jadi meskipun pas tampil tuh dia bukan yang ceria, pemalu apa, tapi dia selalu suka on stage. Jadi kayak kemarin dia ada perform ballet, aku berkali-kali aku make sure kamu mau nggak perform, karena aku nggak ada di situ, aku ngajar pada saat itu. Aku bilang nanti mama nggak ada, mama pergi kerja, kamu ada nggak, kamu mau nggak di situ? Tapi yang temenin papa, aku bilang kayak gitu. Mau katanya, nanti kamu banyak yang nonton, kamu di stage, di panggung gitu, kamu show gitu, kamu mau katanya. Dan bener dia bisa ngikutin. Terus aku tanya seudahnya, kamu masih mau ini nggak manggung lagi nggak, kamu mau nggak balik lagi di panggung? Mau katanya. Jadi emang anaknya seneng tampil Buah sih. tidak jatuh jauh dari pohonnya. Iya, Iya kan? benar. Tapi kamu happy gak anak kamu suka juga? Kan kita nggak tahu apa nanti dia akan ke pageant juga atau Iya, gimana iya. Atau gitu kan. kamu mau mengarahkan dia untuk ke pageant juga atau gimana? Kalau ke pageant atau enggak itu terserah dia ya. Dan aku pun sekarang udah ngarahin ke beberapa kegiatan yang dia suka lah, kayak ke ballet, terus kayak kelas dance, gimnastik gitu. Aku arahin dia sukanya yang mana. Kemarin aku sempat arahin berenang, ternyata dia nggak suka, ya udah gitu. Yang penting kan sebenarnya tugas kita sebagai orang tua Mengarahkan. mengelola ya gitu, kira-kira memfasilitasi anak-anak kira-kira bisa suka yang mana. Nanti dia yang tentuin sih sukanya yang mana, silahkan itu. Yang penting aku
pengen dia tuh punya satu hal yang dia minati dari kecil sampai besar, karena aku nggak kayak gitu. Karena dari kecil tuh aku hanya sekolah dan les. Tapi bisa jadi Putri Indonesia tuh gimana ceritanya berarti, Kev? Iya. Nah, aku juga kurang tahu. Dia sendiri nggak tahu ya perjalanan Jadi hidup. iya, sebenarnya kan rata-rata kalau kita lihat beberapa contoh ya, kayak mungkin ada yang backgroundnya model, dari kecil bener-bener sering model. Aku tuh kayak dari SMA deh baru mulai modeling gitu ya. Terus ada yang mungkin bisa nyanyi dari kecil, pokoknya punya sesuatu yang dia alami tuh dari kecil selalu itu gitu. Sementara aku tuh kecil tuh hanya sekolah, les dan mengaji gitu. STD ya, standar gitu. Jadi gak ada satu kegiatan aku yang bisa aku ceritakan kalau aku tuh suka ini dari kecil gitu. Jadi aku belajar itu sih, anakku harus punya sesuatu yang benar-benar dia sukain dan bisa jadi bekal dia yang lebih jangka panjang nanti kalau udah gede gitu. Menarik ya, berarti emang nggak ada basic di permodelingan gitu Iya, ya. itu aja sih pas SMA aku ikut Baru sekolah SMA model gitu kan. iya. Malah kamu dulu paskibraka ya kan. Iya. Kalau aku baca-baca tuh Kevin tuh danton terbaik loh, pernah loh di Kota Bandung ya nggak sih? Iya, Bener ya? Ceritanya. Itu Iya. kapan sih? Itu SMP, jadi aku SMP itu join Paskibra, dan Paskibra di SMP aku tuh aku angkatan pertama. Jadi baru tahun itu baru ada Paskibra. Oh, terus langsung jadi danton kamu? Asalnya aku jadi penjuru yang paling tinggi situ. Cuma ketika latihan fisik ternyata yang tadi ya ada beberapa kendala, makanya sampai besar masih ada, dan akhirnya dari tim pelatih tuh memutuskan ya udah Kevin jadi danton deh gitu. Tapi jadi danton ya challenging buat aku karena aku nggak ada background teriak-teriak dengan suaranya yang khas gitu ya. Danton Jadi kan aku harus suaranya lantang bener-bener gitu iya ya? lantang, dan rata-rata cewek pun suaranya maco banget kan gitu. Jadi dulu ya udah dihadapin latihan, ya alhamdulillah ternyata jadi danton terbaik 2 kali sih, aku lupa 2 ya. kali? Iya, yang satu itu aku lupa. Kalau yang satu memang tingkat tingkat Bandung. Kalau yang satu aku lupa apakah provinsi apakah Kota Bandung, aku lupa. Tapi yang jelas aku memang dapat 2 piala pada saat itu. Saking banyaknya prestasi sampai lupa loh Bun. Gila. Itu SMP soalnya. Itu SMP jadi paskibraka. Kenapa nggak lanjut waktu SMA? Nah, jadi sekolah aku di SMA itu paskibranya nggak seaktif yang SMP. Jadi ketika aku masuk paskibra tuh aku ngerasa nggak tersalurkan nih. Jadi SMP aku tuh udah pada saat itu alhamdulillahnya ya di Kota Bandung tuh udah jadi tim paskibra yang ditakutin lah sama SMP lain gitu. Kalau udah ada SMP aku tuh kayak semua orang tuh pasti ngeliatin gitu karena tahu kita angkatan pertama dan langsung bagus gitu. Tapi pas masuk SMA tuh paskibranya tuh gak bagus, justru yang bagusnya basket waktu SMA tuh. Terus kamu basket? Enggak, karena aku gak kuat fisiknya kan yang tadi. Jadi pas SMA itu aku kayak ikut paskibra selama jalanin selama 1 tahun tuh kayak ngerasa malah jadi turun gitu performa aku karena gak tersalurkan sama tim yang sesuai Gak latihan juga. Iya, jadi kan gak bisa lebih jauh gitu. Wow, jadi banyak banget ya gado-gado ya kehidupan Kevin ini, dari paskibra terus jadi beauty pageant, jadi jurnalis, Sampai jadi sekarang pengajar, full time mom. betul. Dari sekian banyak gado-gado ini Kevin, sekian banyak perjalanan kamu ini, mana yang paling kamu nikmati? Kegiatan atau aktivitas yang kamu apa paling yang suka paling gitu. ya? Gak bisa pilih ya, karena sampai sekarang pun aku selalu ngangenin semua. Kayak sekarang nih lagi tren yang forever yang itu, aku tuh sampai kayak terharu gitu lihat video kamu lama. itu, ya video lama kamu. Ya Jadi ampun. kayak ya aku tuh termasuk yang beruntung ya dengan kegiatan yang sangat beragam dan tidak menjurus dalam satu segmen gitu ya. Tapi aku sangat menikmati semuanya gitu, kayak aku mencoba walaupun nggak lama gitu ya, kayak Putri Indonesia pasti menjabatnya 1 tahun, Miss Internasional menjabat 1 tahun, kemudian di Liputan 6 juga aku kayak hampir 1 tahun gitu ya. Jadi ya dengan pengalaman-pengalaman tersebut aku happy, dan sebenarnya jujur nggak bisa milih sih, tapi memang yang paling aku kangenin ya masa-masa kejayaan tersebut ya 2017 sampai 2019. Masa-masa kejayaan ya. Itu langsung kamu kayak wow banget gak sih Kevin? Maksudnya kayak semua headline tuh langsung Kevin gak sih? Iya, waktu karena kan itu? kamu ya Bun menang mengalahkan Iya, negara-negara lain. negara-negara lain di Wakil Miss Indonesia gitu. Internasional. Pertama nggak ya Kev Miss Internasional? Pertama kan ya. pertama. Wakil Indonesia menang di Miss Internasional itu. Iya, priceless Gila banget sih. Dengan untuk gaun Indonesia. birunya itu ya kan Iya, Kev? iya, Aku aja gaun ingat biru. loh. Pageant lovers gitu ya. Pageant lovers. Terus tapi kan gebrakan Kevin yang lain Apa selain tuh? tadi kan merit, ternyata emang kebongkar nih, emang dari dulu pengen nikah muda gitu ya. Kamu juga abis itu berhijab. Oh, Nah iya. itu kan Yes. juga tiba-tiba rame tuh kan Iya, Kev waktu itu. karena Iya. tiba-tiba banget loh. Jadi dari
sebelum nikah tuh aku pernah umroh berapa kali dan aku tuh betah buat hijaban gitu loh kalau setelah umroh. Jadi sebetulnya tahun-tahun sebelumnya tuh aku suka iseng aja berangkat main kuliah tuh pakai hijab gitu. Oh. Jadi udah biasa sebenarnya, cuma nggak pernah aku post karena aku belum pengen permanen kan. Jadi kayak oke. takutnya pas dulu hijaban pas ikut Putri Indonesia Iya, kayak iya, kesannya iya, dibuka iya, kan. Dan iya, memang iya, dulu iya. aku pengen ikut Putri Indonesia, jadi ya sempat aku tahan-tahan lah. Itu cuma kayak buat main-main kalau lagi kumpul sama teman-teman gitu segala macam. Jadi kalau dipikir-pikir kayak mungkin basicnya udah ada ya dari Emang dulu. udah pengen juga. Iya, udah senang pakai hijab. Kayaknya kalau pengen sih belum Belum ya, waktu belum. itu. Tapi lebih ke senang berhijab, senang nyobain oke. pakai hijab gitu. Terus pas aku nikah, aku hamil itu kan langsung pandemi ya, 2020 Februari. Dan langsung hamil, langsung pandemi itu kayak langsung beda semuanya. Bayangin kita nikah aja kan itu kehidupan kita langsung beda ya. Kita nikah serumah sama suami, ngurusin kebutuhan kerja suami. Terus udah gitu aku dikasih langsung alhamdulillah hamil, perbedaan hormon lagi. Terus semuanya berasa nggak enak, makan, tiduran nggak nyaman gitu. Jauh dari orang tua. Sebenarnya aku udah tinggal di Jakarta di 2017 kan. Cuma gara-gara pandemi aku jadi susah ke Bandung waktu itu. Jadi kayak bener-bener nikah terus gak bisa ngapa-ngapain karena pandemi, terus lagi perubahan hormon. Itu tuh parah sih. Itu masa dropnya aku lah waktu awal-awal pandemi. Dan waktu itu kerjaan-kerjaan yang masuk banyak yang cancel karena kan waktu itu belum musim Zoom ya, belum baca lah ya, belum kebaca Zoom segala macem. Jadi aku bener-bener wah itu secara mental tuh bener-bener diuji tuh aku bisa bilang setelah nikah sih. Jadi momen yang bikin klik, oke, aku memutuskan untuk berhijab tuh apa? Karena momen itu aku cuma bisa, ini kayak klise banget ya, ngadu sama Allah. Oke, Iya, jadi kayak karena itu mendekatkan diri lah sama Allah. iya, nggak bisa kemana-mana di rumah, sholat. Terus sholat tuh suka aku lama-lamain. Kayak aku baca tuh habis sholat tuh sebenarnya ngapain aja ya, karena aku belum pernah. Biasanya aku sholat tuh sholat, assalamualaikum udah beres gitu ya. Pas di situ tuh aku lebih dalam kayak sebenarnya habis sholat tuh ada apa aja sih yang bisa kita lakuin gitu. Zikir kan, sholawat segala macam. Terus aku ngaji, biasanya dari maghrib tuh nunggu isya tuh aku ngaji karena suami aku pulangnya malam kan. Jadi di rumah sendirian ya itu membunuh waktu dengan drakor dan sholat gitu ya, dengan ngaji segala macam. Terus sampai aku bacain gitu si arti dan juga ininya ya, apa makna ya segala macam gitunya. Aku bacain terus kayak jadi takut gitu loh. Jadi apa kamu takut. nemuin apa yang bikin kamu Sebenarnya takut bukan takut kayak ancaman-ancaman neraka gitu kan sering kita denger ya Iya, sebenarnya, iya. tapi kayak ternyata yang aku lakuin di dunia ini tuh masih banyak salahnya ya gitu. Kayak Allah ya. iya, yang aku baca tuh kayak gitu. Ternyata yang aku lakuin walaupun aku kayak ya alhamdulillah waktu itu sholat jalan gitu ya, walaupun masih kadang pasti ada bolongnya gitu. Terus aku juga ya sebisa mungkin bersedekah segala macam, tapi pas aku baca tuh oh ternyata masih jauh ya dari apa yang kita harapkan sebagai orang muslim gitu. Jadi ya udah aku memantapkan diri, aku bilang tuh sama suami dengan segala bacaan aku bilang kayaknya abis ngelahirin aku mau dikerudung deh langsung gitu. Dia Kamu kaget langsung bilang sih. kayak gitu? Iya, tapi itu kayak proses sekitar 3-4 bulan lah. Terus 3-4 respon suami ya? Iya, dia kaget, terus dia juga bilang kayak dia kan tahu ya aku tuh sangat mencintai rambut aku. Oh iya, rambut kamu yang hitam dan tergerak Iya, panjang hitam gitu kan. Terus dia bilang katanya kamu yakin di kerudung nanti nyesel apa, kamu juga masih muda daripada buka kata tutup. Iya, dia juga bilang itu ya coba aja kamu main kali-kali tapi ya jangan dipatenin kamu langsung di kerudung. Dia sih sempat ngasih tahu gitu karena kamu tuh public figure, kata kamu harus inget kalau nanti kamu ada apa-apa, nanti kamu sendiri yang nanggung. Dia juga tahu aku tuh stres banget sama bully-bulian gitu ya. Jadi dia nggak mau aku ngalamin itu lagi gitu. Terus dia juga sempat bilang gini, terus nanti kerjaan kamu gimana? Karena waktu itu realistis lah iya, ya. realistis. Benar. Karena kerjaan aku waktu itu kayak lotion gitu kan, sampo, yang conditioner. expose badan kamu segala yang macem memang ya. Betul. Jadi aku bilang kayak ya udahlah bismillah aja, toh kan emang aku merasa sudah cukup dan kenyang lah sama apa yang sudah aku lewatin selama beberapa tahun ke belakang. Jadi ya udah kalau nggak dimulai sekarang aku nggak tahu kapan akan terus ada alasan aku bilang gitu. Jadi ya aku mau nggak mau siap nggak siap aku pokoknya mau dikerudung setelah melahirkan gitu. Ternyata setelah di Masya Allah. hijab ada aja rezekinya. Ada aja gitu. kerjaan Ada aja, ya. alhamdulillah. Tetap datang kan Tetap Kevin ya. datang. Gila ya, luar biasa.
saya. Allah. Tapi plan setelah ini apa, Kevin? Kamu ada plan apa ke depan? Plan ke depan sebenarnya aku kan lagi ngelola bisnis umroh tapi di kota Bandung. Oh, Ya, apa namanya? namanya Al-Kaunain. Tuh, Yang dicatat di ya. Bandung. Promosi Ya. boleh nggak apa-apa. Boleh. Aku baru mulai bulan Februari kemarin. Jadi baru jalan sekitar 6 bulan, aku lagi meraba lah ya, karena aku baru pertama juga beneran terjun 100% di bisnis. Sebelumnya pernah di kuliner, tapi itu bareng sama keluarga. Nah kalau sekarang bener-bener aku yang full kelola gitu, jadi aku masih sangat beraba, apalagi kan di Bandung ya. Kenapa di Bandung? Karena ada investor-investor yang datangnya tuh dari Bandung gitu. Jadi aku kayak oh ya udah nggak apa-apa di Bandung, jadi aku masih bolak-balik. Beberapa tahun ke depan aku masih pengen settle dulu nih usaha yang aku kelola. Sampai kalau udah settle, amin-amin aku mau ambil S3. Masih berencana ngambil S3? Serius, Kevin? Iya, iya. Kenapa keren banget? Kenapa mau ke pendidikan lagi gitu? Iya. Ya itu ya, karena mungkin dari mencoba-mencoba itu ada sesuatu yang bikin kita ketagihan. Jadi tiap aku ngajar tuh aku selalu refresh memori gitu kan, takutnya mahasiswa nanya aku nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi aku tuh selalu belajar lagi sampai aku tuh mikir kayaknya ternyata belajar itu menyenangkan ya gitu. Dulu tuh aku nggak senang karena mungkin background aku satunya desain, jadi nggak banyak buku yang harus dibaca gitu kan. Dan mungkin ketika kita sekolah pun kita kayak dituntut harus KKM, harus naik kelas, mau UAS segala macam. Jadi kayak ngerasa belajar itu beban kan. Sementara sekarang belajar tuh karena kemauan aku sendiri supaya aku pengen kelihatan tahu dan yang menguasai materi gitu kan di depan mahasiswa. Jadi ketika belajar tuh aku mikir kayaknya kalau misalnya aku kuliah lagi bikin aku lebih kenyang deh gitu sama apa yang aku hadapin sekarang. Karena kan sekarang aku kegiatan pastinya udah ngajar kan gitu, dan ya gimana sih kalau udah menguasai satu lahan kan rasanya kita pengen Pengen lebih explore terus lagi ya, lagi rasanya. gitu ya. Oh, berarti in long term kamu udah melihat diri kamu as a pengajar aja nih, karena aku udah nge-plan untuk S3. kurang lebih kayak gitu. Gila keren. Wow. S1, Patut S2, dicontoh ya. S3, Regina apa? ST aja lah ya. Ini mau lanjut ke S2 aja maju mundur nanti dulu deh. Iya. Alasannya apa? Anak ya Iya, tetap ada ya. aja alasannya pokoknya Biasa ya. emang Tapi gitu emang ya. S3 aku alasannya kemarin karena udah coba ngehubungin beberapa universitas gitu ya, terus cari-cari beasiswa segala macam, hamil. Ya hamil Ya, yang yang tidak kedua. direncanakan itu. Jadi kayak oke. udah ngejar mau S3 tahun ini, dan sebenarnya gak dapet restu sih ya dari orang tua, karena ngerasa kayak ya udahlah udah cukup gitu kan ya. segala macam, dan kamu udah ada pekerjaan lah ya dengan kamu sekarang S2. Tapi aku mikir kayak, dan sebetulnya untuk jadi dosen tetap itu kan harus S3 sebenarnya. Jadi aku tuh S2 sekarang pun masih agak di ujung tanduk nih, kapan aja aku bisa, ya gak pernah tahu gitu. Jadi aku pengen sesuatu yang lebih pasti, ya aku pengen ambil S3 gitu. Akhirnya sepakat yang asalnya mau kuliah di luar negeri, ya udah boleh deh S3 tapi tetap di dalam negeri gitu. Tadi kan itu sempat ngomong gitu ya, Kevin kan maksudnya mau S3 tapi sempat ternyata hamil gitu ya, Iya, punya ada anak lagi aja, gitu kan. yes. Terus kalau kamu dengan aktivitasnya gitu, Kev, anak-anak sama siapa? Anak-anak alhamdulillah ada yang asuh ya, satu orang yang emang aku percaya dari anak aku yang pertama kecil, jadi udah Oh, jalan. sampai sekarang? Iya, Ya sampai ampun. sekarang, dari anak aku, dari si Sarah 4 bulan. Oh. 4 bulan apa? Iya, pokoknya masih Udah lama baru-baru banget ya. iya. Saya aja sekarang udah mau 4 Udah tahun mau juga. 4 tahun. Jadi ya dia udah bisa megang anakku dengan Dan kamu baik lah, percaya karena iya. gitu ya. Sekarang kan lagi rame kan kasus Betul. Iya. anak-anak dititipkan Iya, di di daycare. daycare Iya. itu. Ya gitu ya, apalagi ada juga yang tadi pagi kita baru baca gitu, Iya, orang iya, tua iya. orang tua kandung yang ternyata menyiksa anaknya sendiri kayak anaknya gitu-gitu. sendiri. Kalau kamu ngelihatnya berita-berita kayak gitu gimana sih, Kevin? Aku nggak mau denial karena emang beneran jadi ibu tuh susah ya. Yang tadi aku bilang meregulasi emosi itu sulit. Karena kan kita seringnya berhadapan sama orang-orang dewasa yang ya kalau kita marah mereka ngerti, ya kan? Nggak usah kita sampai jauh gitu ya, bertindak lebih jauh. Kadang mereka udah bisa lebih kooperatif kan sama Iya. kita. Sementara kan sama anak tuh kita nggak bisa kayak gitu. Sehingga ya mungkin buat sebagian orang yang masih struggling sama meregulasi emosinya, jadinya membludak lah mereka di suatu momen ketika mereka benar-benar capek gitu. Jadi itu sebetulnya buat aku ya jadi reminder buat semua ibu bahwa
kamu tuh penting loh buat happy, buat bahagia dengan apapun yang kamu lakuin sekarang. Kalau kamu rasa menjadi full time mom justru beban, ya berarti itu bukan hal yang harus kamu paksakan. Aku sih pengen bilang kayak gitu, karena kan gak semua orang sanggup ya, dan itu bukan hal yang gak ada salah benarnya gitu loh, ya kan. Bener. Jadi kalau memang kamu rasa dengan jadi full time mom malah jadi beban dan kamu struggling meregulasi emosi kamu, ya quit. Kamu cari pekerjaan lain yang memang bisa bikin lebih happy dan pulang ketemu anak pun dalam kondisi bisa jadi lebih happy gitu. Karena aku aja full time mom kesini ketemu ya teman-teman gitu yang main ke kantor lama, ini ketemu anak pasti aku recharge sih, kayak seneng banget ketemu mereka gitu. Jadi aku paham kalau 24 jam sama anak itu tuh capek, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita mau minum, mau ke toilet aja pasti susah kan, diikutin, nggak tenang ya. Mungkin buat sebagian orang itu lucu, tapi kalau beneran kondisi mentalnya nggak sehat itu tuh berat banget. Jadi ya aku pengen pesan sama semua ibu di luar sana, kalau misalnya memang apa yang kamu lakuin belum happy, belum bikin kamu merasa merdeka sama konteks kita hari ini, ya berarti kamu harus mencari hal lain yang bisa bikin kamu lebih merasa free dan merdeka, sehingga kamu nggak perlu menuntut diri kamu sendiri, membebani diri kamu sendiri gitu. Karena ibu-ibu tuh juga punya hak ya untuk memilih mau seperti apa, mau jadi apa, asalkan memang ingat tanggung jawab yang mana, prioritas yang mana gitu kan. Anak jangan sampai ditelantarkan juga kan, suami dan keluarga di rumah. Tapi tadi tuh menarik Bun, waktu Kevin sempat bilang menghadapi bullying. Dulu kan pasti kamu ada momen-momennya yang dibully, momen mana sih Kevin kamu dulu tuh sering dibully dan kamu tuh menghadapinya gimana gitu? Yang mungkin paling bisa jadi pesan. Atau mungkin bullying yang paling teringat banget di Kevin apa yang mungkin paling nyakitin buat kamu gitu. Sebenarnya bullyingnya banyak ya, kayak dari Putri Indonesia aku termasuk yang paling sedikit progresnya waktu itu, karena kan yang satu udah model, satu artis, Kadea juga udah yang juara 4, Kadea itu udah sering jadi praktisi komunikasi ya, dia udah sering jadi pokoknya pembicara di panggung, sehingga mereka tuh kalau tampil tuh pasti ada aja yang bagusnya, kayak lagi show, lagi on stage, atau lagi talk show gitu pasti menonjol. Sementara aku tuh masih mahasiswa satu gitu ya, yang kayak masih cengengesan gitu, masih belum paham gimana sih behavior seorang putri gitu. Jadi ya sering banget dibully, kayak ini yang paling slow deh gitu, kayak Kevin ini paling nyantai banget ngadepin situasi segala macam. Tapi pada saat itu sih aku lebih kayak ya udah telan sendiri, nangis sendiri, ngadu gitu sama orang-orang terdekat, terus ya udah. Jadi aku bukan tipe yang kayak meluapkan dan memperlihatkan aku marah sih, kayak misalnya balas komen atau bikin story atau bahkan ngeblok gitu. Menurut aku itu nggak ngaruh apa-apa sama kondisi aku gitu. Setelah jadi ibu pernah nggak ngalamin kalau jadi ibu, seingat aku nggak pernah ada yang nyakitin ya, ya paling kayak ada aja ya yang ngomong-ngomong apa gitu, kayak misalnya beda cara parenting, itu sih aku nggak ambil hati. Tapi yang paling membekas mungkin ketika aku Miss Internasional. Jadi ketika Miss Internasional itu aku memang lagi, ya itu emang salah aku juga mungkin ya, karena aku baru pacaran nih sama suami aku yang sekarang, jadi aku tuh memang suka update, tapi update-nya lebih ke update yang kayak ya udah emang lagi berdua, misalnya fitness bareng gitu, atau lagi kayak makan bareng, enggak yang kayak too much memperlihatkan dua sejoli gitu sih enggak gitu. Dan yang bikin makin memperkeruh adalah Miss International ini salah satu ajang yang bisa dibilang nggak padat kegiatannya gitu. Jadi sebutan aku adalah queen yang jobless dan kerjanya pacaran mulu gitu. Padahal sesimpel mungkin Kevin sedang di bucin era aja ya sih. Kan? Kayak lu ya bucin era mulu kan, di posting mulu kan, ya bucin era always. Bucin era sama suami kan pasangan halal. Berarti kamu tuh maksudnya menghadapi bullying tadi tuh lebih ke cerita ke orang-orang sekitar gitu sih, ya kayak jadi ya udah memperbaiki secara internal aja ya, walaupun dari luar kayaknya kelihatannya orang kayak aku tahan banting nggak pernah ngapa-ngapain gitu, padahal sebenarnya ya inside ya suka cerita juga. Tapi kamu tipikal orang yang mikirin omongan orang banget gitu nggak, kalau dibully dikatain apa gitu kamu pikirin banget? Enggak ya? Enggak. Untungnya kayak aku gitu tuh ya. Waktu itu terpuruk karena ngerasa kesel aja tiap update dikomenin kayak gitu, dikomenin kayak gitu, jadi kebaca terus kan, tapi nggak yang overthinking sampai mikirin nggak bisa tidur terus kayak bener-bener aku harus ngapain nih supaya memuaskan hasrat para followers gitu sih. Aku enggak alhamdulillahnya ya. Kalau kayak gitu bakal capek banget sih. Itu bisa diambil ya dari sosok seorang Kevin ya, kata aku ya. Maksudnya kayak sekarang tuh kan banyak juga misalkan ibu-ibu muda, ibu-ibu kayak kita atau yang baru melahirkan kena baby blues atau yang lain-lain gitu, baca komentar kan banyak berita-berita yang justru nyiksa anaknya sendiri karena dibully atau apa gitu kan. Ini kan lebih ke
cerita ke orang terdekat, jangan diambil Sharing hati ya, gitu ya. Ayo iya, terus iya, tetangga-tetangga yang suka nyinyir sama Mm-mm, ibu-ibu, udah please lah biarin ya. aja. Urus Udah biarin. keluarga masing-masing. Ini curcol ya Bun kayaknya. Maksudnya kan kasihan Bun, karena di berita tuh banyak ya Iya, iya, iya. ibu-ibu kenapa? Iya. Karena tetangga nyinyir atau Omongan-omongan orang, apalagi gitu. orangnya itu tipikal yang overthinking mungkin. Makanya untung Kevin tadi bukan tipikal yang kayak gitu ya. Ya udah masuk kanan keluar kiri aja. Iya, gitu. ayo ibu-ibu Indonesia semangat. Semangat. Kalian semua keren. Ataupun juga masih muda-mudi gitu ya, soal bullying atau apapun itu gitu tidak usah Nggak diambil. usah terlalu ini, nggak usah dipikirin banget lah ya. Ya udah aja gitu Iya, ya. mengalir aja namanya hidup kan. Ngalir aja bener-bener. Ada ups and Downs-nya. Benar Kevin, mungkin boleh dong mungkin pesan untuk perempuan Yes. Indonesia di hari Merdeka. Betul. Oke, buat perempuan muda atau bahkan buat para ibu ya, pokoknya selama kita tahu apa yang kita lakukan itu baik untuk kita, nggak usah takut sama omongan-omongan di luar sana. Itu nggak pernah bisa kita kendalikan, nggak pernah bisa kita tutup-tutupin. Tapi yang jelas kita tahu value diri kita. Kita yang nentuin kita harus ngapain, berdaya sebagai perempuan yang seperti apa, kegiatan apa yang baik buat kita. Jadi jangan pernah nyerah sama cita-cita kalian, terus kejar, nggak usah takut sama omongan luar. Yang penting kita tahu bahwa kita sedang memperbaiki diri untuk menjadi wanita yang berdaya. Yeay. Putri Indonesia nggak sih? Tapi sangat putri Indonesia ya. Ya, tapi bener banget dan iya ya itu sebuah pesan mungkin Iya, dari iya, Kevin untuk semua yang nonton ini ya di penutupan kita hari ini Wow, pokoknya penutupan. pokoknya harapan saya sebagai wanita Indonesia juga gitu ya di Hari Merdeka ini pokoknya semangat untuk perempuan-perempuan di luar sana, apapun karirnya, apapun pilihan hidupnya, yang penting happy gitu ya, dan di jalur yang memang benar gitu, selagi nggak nyakitin orang lain. Betul nggak sekali. gitu. Pokoknya apapun pilihan kita harus percaya sama pilihan kita ya. Karena kan kalau misalkan kita ngedengerin kata orang, ya mereka nggak tahu kehidupan kita. Yang tahu apa yang terbaik untuk kita adalah diri kita sendiri. Betul. Pokoknya semangat terus ya, semuanya semangat, merdeka. Merdeka. Terima kasih Kevin Liliana. Iya, terima kasih.